Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Vaneza dengan NIM 2304 1370 185. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul tentang kasus kepahilitan PT Asuransi Jiwa Manulip Indonesia. Materi pertama yaitu PT Asuransi Jiwa Manulip Indonesia pernah mengalami kasus kepahilitan yang menjadi sorotan pada awal 2000-an. Kajian ini penting untuk memahami regulasi kepahilitan, khususnya untuk perusahaan asuransi. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan kronologi kasus, menganalisis dasar hukumnya, serta memberikan solusi dan rekomendasi terkait masalah hukum ini. Gambaran umum perusahaan. PT Asuransi Jiwa Manulip Indonesia didirikan pada tahun 1985 dan bergerak di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan investasi. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemimpin di industri asuransi Indonesia, memberikan perlindungan bagi jutaan nasabah, serta mendukung perkembangan ekonomi melalui penciptaan lapangan. Kronologi kasus. Kasus kepahilitan terjadi pada tahun 2002 ketika PT Damala Sakti Sejahtera mengajukan gugatan terhadap Manulip dengan klaim utang sebesar 22 miliar rupiah. Penyebab kedua adalah klaim utang yang dipersengketakan meskipun pihak Manulip memberikan bukti bahwa mereka dalam kondisi sehat secara finansial. Gugatan tetap dilanjutkan dengan alasan adanya syarat formal kepahilitan, yaitu adanya dua kreditur dan utang jatuh tempo. Faktor lain adalah kelemahan dalam proses pengajuan gugatan kepahilitan. Selain itu, putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan Manulip pailit menjadi penyebab langsung terganggunya operasional perusahaan. Putusan ini diambil meskipun Manulip menunjukkan bukti kemampuan keuangan yang baik. Nah, sudah. Dasar hukum kepahilitan. Dasar hukum utama kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan PKPU, khususnya pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan syarat pailit adalah adanya dua kreditur dan utang jatuh tempo. Namun dalam konteks perusahaan asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga relevan, yang menegaskan perlunya pengawasan ketat oleh OJK untuk melindungi kepentingan nasabah. Putusan dan dampaknya. Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan Manulip pailit yang memicu kekhawatiran di kalangan nasabah dan mengancam kredibilitas perusahaan. Keputusan ini menuai kritik karena gugatan dianggap tidak relevan mengingat Manulip mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Dampak lainnya adalah potensi ketidakstabilan di industri asuransi tersebut. Penyelesaian dan pemulihan. Manulip mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang akhirnya membatalkan keputusan pailit. Perusahaan mengambil langkah pemulihan seperti memperkuat transparansi keuangan dan menjalankan kampanye untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Langkah ini membantu perusahaan kembali beroperasi secara normal dan menjaga reputasinya. Kajian kritik peraturan AUU kepahilitan dinilai memiliki kelemahan dalam mengatur perusahaan asuransi, khususnya dalam memastikan perlindungan nasabah. Gugatan pailit sering kali disalahgunakan untuk tujuan dan keuangan. Ke depan diperlakukan perbaikan regulasi dengan mengasahkan peran OJK dalam mengawasi dan menangani sengketa di sektor asuransi. Pemahaman manajerial tentang prinsip syariah dan kerumitan kepatuhan regulasi. Selain itu, ada hambatan teknis seperti kebutuhan audit syariah yang lebih kompetitif. Terakhir, kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi kepahilitan di Indonesia masih memiliki celah yang perlu diperbaiki, terutama untuk perusahaan asuransi. Penting untuk meningkatkan peran OJK dan memperkuat perlindungan nasabah melalui revisi peraturan,
Kasus Manulip menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan sengketa hukum di sektor keuangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.